Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Astuti. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor NIM 0555323505. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktek manajemen agribisnis unit 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan proses wawancara serta analisis usaha tani yang menjadi bagian dari kegiatan praktik. Baik, langsung saja. Sebelum memulai wawancara ini, mohon untuk Ibu memperkenalkan diri dan menjelaskan sedikit mengenai usaha tani jagung yang Ibu jalankan. Diperkenalkan, nama saya Putri. Kebun jagung saya berlokasi di Ujung Manik, Cilacap. Jadi saya mulai bertani jagung ini selama sekitar 3 tahun, dan dalam kondisi normal jagung bisa dipanen setelah umur 90 sampai 110 hari. Dalam kegiatan usaha tani jagung yang Ibu jalankan, apa saja komponen biaya produksi yang biasanya dikeluarkan? Biaya itu beragam ya, Mbak. Ada biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, juga ada tenaga kerja jika perlu ya, Mbak. Mulai dari pengolahan lahan sampai panen. Berapa total biaya produksi yang biasanya Ibu keluarkan untuk usaha tani jagung per hektarnya? Biasanya total biaya produksi berada pada kisaran 6 juta sampai 11 juta per hektar. Itu tergantung kondisi juga ya. Kemudian berapa total produksi jagung yang dapat dihasilkan per hektarnya? Kalau kondisi normal biasanya bisa menghasilkan sekitar 5 hingga 8 ton jagung. Yang itu yang udah dikeringin ya. Kalau harga per kilogramnya atau per tonnya itu berapa? Per ton. Harga jual jagung biasanya kisaran 4.500 sampai 6.000 ya per kilo, tergantung musim dan harga pasar sih. Dengan produksi dan harga tersebut, berapa total pendapatan yang Ibu terima per hektarnya? Ini contoh ya, jika panen saya mencapai 6 ton per hektar dan harga jualnya 5.000 per kilo, berarti total pendapatannya sekitar 30 juta per hektar. Dari pendapatan tersebut, berapa besar keuntungan atau kerugian yang Ibu peroleh? Kalau ini contoh, kalau biaya produksinya sekitar 8 juta, berarti keuntungan yang saya dapatkan sekitar 22 juta per hektar. Tapi kalau harga jual lagi turun atau panennya sedikit, kemungkinan keuntungan bisa berkurang dan bahkan rugi ya, bisa jadi. Berarti faktor yang mempengaruhi, menurut Ibu faktor apa yang paling mempengaruhi pendapatan petani jagung? Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh sih, seperti harga jual jagung, jumlah hasil panen, biaya pupuk dan tenaga kerja. Juga kondisi cuaca yang sering mempengaruhi pertumbuhan jagung itu. Baik Bu, setelah kita membahas biaya, pendapatan, dan keuntungan, saya ingin menanyakan satu hal lagi. Menurut Ibu, bagaimana cara petani bisa meningkatkan keuntungan dalam usaha tani jagung? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keuntungan ya, Pak. Pertama, menggunakan benih unggul supaya hasil panennya lebih banyak. Benih unggul itu sangat mempengaruhi produktivitas. Yang kedua, pemupukan harus tepat dosis dan tepat waktu. Kalau pupuknya sesuai anjuran, tanaman jagung tumbuh lebih sehat dan hasilnya juga lebih subur. Untuk yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan sejak awal. Kalau dibiarkan, hama bisa mengurangi hasil panen cukup besar. Jadi petani harus rutin mengecek tanaman dan memberi pestisida jika diperlukan. Selain itu juga harus memilih waktu tanam yang tepat, biasanya di awal musim hujan, karena itu bisa membantu menghemat biaya penyiraman dan membuat pertumbuhan tanaman lebih maksimal. Terus jagung kering juga bisa meningkatkan harga jual karena harganya lebih tinggi dibanding jagung yang basah. Terus yang terakhir ya Mbak, kadang hasil panen juga kami jual ke pengepul besar atau pabrik pakan, soalnya harga dari mereka biasanya lebih tinggi. Kalau biaya bisa ditekan dan hasil panen meningkat, juga penjualannya tepat, keuntungan petani bisa pasti ikut naik juga ya. Itu jadi. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya tentang pertanian jagung ini. Demikian penjelasan mengenai hasil praktek manajemen agribisnis yang telah saya lakukan.
Semoga video ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana manajemen agribisnis ditetapkan di tingkat petani, serta bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.